Di alam semesta ini akan mengalami namanya kebinasaan, kehancuran. Ya, termasuk dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma saddiq wa saddid lisani wahdi qalbi amin birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar dan yang menyaksikan video kajian kita dalam lanjutan episode yang keempat dalam pembahasan kitab Ar-Ruh. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, kajian yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hiya anna ar-ruha hal tamutu amil mautu lil badani wahdah. Apakah ruh itu dia akan mengalami yang namanya kematian, ataukah kematian itu hanya dialami oleh badan saja? Nah, ini pertanyaan yang keempat ya tentang kajian kita. Apakah ruh itu mengalami kematian ataukah kematian itu hanya untuk badan saja? Nah, bagaimana ulama kita ini menjawab persoalan ini? Ikhtalafan nasu fi hadza. Jadi terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan kebanyakan orang ya, kebanyakan kaum muslimin ya, maupun di kalangan para ulama fi hadza, dalam persoalan ini. Faqalat ta'ifatun, maka berkata sebagian kelompok, tamutur ruh, bahwasanya ruh itu mengalami namanya kematian. Wa tadzuqul mautu li'annaha nafsun, dan dia merasakan mati, namanya mati karena ruh itu punya jiwa, punya nafas. Sementara di ayat yang populer sekali kita dengar ya, wa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, jadi menurut sebagian ya ulama itu mengatakan bahwa roh itu akan mengalami namanya kematian, karena dengan roh itu orang bisa bernafas ya, bisa hidup. Nah, karena dia memiliki nafas, memiliki jiwa di dalam ruh itu, maka ruh itu juga akan mengalami namanya kematian, karena didasari oleh ayat tadi bahwa setiap yang bernafas dan bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Sehingga mereka berkata juga pendapat yang pertama ini, waqad dallatil adillatu ala annahu la yabqa illa Allah wahdah. Jadi banyak sekali dalil tentang bahwasanya tidak ada yang akan abadi, tidak ada yang akan kekal kecuali hanya Allah semata. Jadi ya, hanya Allah saja yang mutlak, maha absolut, yang mengalami namanya kekekalan. Selain Allah, termasuk roh itu juga akan mengalami namanya kematian. Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala jelaskan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, jadi ini dalil bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi ya. Segala sesuatu makhluk di alam semesta ini akan mengalami namanya kebinasaan, kehancuran. Ya termasuk dalam pengertian roh itu sendiri. Tidak ada yang abadi roh ini. Ini menurut pendapat yang pertama. Nah, jadi hanya Allah yang maha mutlak, yang maha kekal. Wa idza kanatil malaikatu tamut fan nufusul basyariyatu ula bil maut. Nah, termasuk juga di sini diterangkan bahwasanya para malaikat juga akan mengalami namanya kematian. Padahal asal muasal sumber penciptaan daripada malaikat ini adalah nur atau cahaya. Tapi mereka juga mengalami namanya kematian. Maka fannufusul basyariyatu ula bil maut. Maka terlebih kemudian jiwa manusia ya itu lebih utama, lebih logis kemudian dia akan mengalami namanya kematian. Wa qad qala ta'ala an ahlin nar innahum qalu. Allah Ta'ala berfirman tentang ahli neraka, sesungguhnya mereka ahli neraka itu berkata ya, Rabbana ammatna tasnatain wa ahyaitana tasnatain. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Nah, jadi ayat ini secara tidak langsung maupun secara jelas bahwa orang-orang kafir ya tentang penduduk neraka itu mengalami namanya kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Artinya bahwasanya ketika roh itu keluar dari jasad seseorang, maka roh itu dikatakan jasad itu dikatakan meninggal. Kemudian selepas itu roh itu berikutnya juga akan mengalami kematian. Nah, di sini artinya antara kematian yang pertama yaitu lepasnya roh dari jasad, ya, kemudian roh itu sendiri juga akan berikutnya mengalami namanya kematian. Sehingga tidak ada istilahnya itu roh itu dia kekal. Dia juga akan mengalami namanya kematian. Fal mautatul ula hadhil masyhudah wahya lil badan wal ukhra lir ruh. Maka oleh sebab itu kematian yang pertama inilah ya untuk badan itu yang kemudian bisa disaksikan. Sementara kemudian ketika roh itu mati pada fase yang kedua itu yang kemudian tidak tersaksikan. Nah, ini selaras dengan sebuah hadis mengatakan ya, inna basaral mayyit yatba'u nafsahu idza qubidat. Sesungguhnya pandangan mayit itu mengikuti jiwa yang ketika dia keluar dari jasadnya. Nah, itu artinya kematian yang pertama itu tersaksikan ya dalam pandangan roh itu sendiri. Nah, namun ketika berikutnya roh itu juga akan mengalami namanya kematian. Nah, inilah menurut pendapat yang pertama, bahwasanya apakah roh itu mengalami kematian ataukah badan saja, maka di sini diterangkan bahwa roh itu mengalami namanya kematian. Keberikutnya waqala akharun, sebagian lagi berkata la tamutul arwah,
bahwasanya ruh itu tidak mengalami kematian. Fa innaha khuliqat lil baqa, karena sungguhnya ruh itu diciptakan untuk dia kekal. Wa innama tamutul abdan, hanya saja yang mati itu hanya badan saja. Wa qalu, mereka berkata, wa qad dallat ala hadzal ahadits ad-dallatu ala na'imil arwah wa adzabiha ba'dal mufaraqah. Sesungguhnya banyak hadis yang menerangkan juga di sini tentang ruh itu dia tidak mati, ya. Yang mati itu hanya badan saja. Apa buktinya? Ad-dallatu ala na'imil arwah wa adzabiha, bahwasanya ruh itu dia mengalami namanya kenikmatan. Dia menerima kenikmatan maupun juga menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala sesudah dia terpisah dari badan itu, ya. Ila ayyarji'ahallahu fi ajsadiha, sampai kemudian Allah kembalikan roh itu ke jasadnya. Artinya, jadi selepas roh itu keluar dari jasad, dia secara secara berkesinambungan dia akan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dia nikmat ataukah dia azab, ya. Kenapa demikian? Walau matatil arwahu lanqata'a anhan na'im wal azab. Kalau sekiranya roh itu mati, maka niscaya nikmat dan azab itu dia akan terputus, tidak ada yang akan mengalami. Siapa yang akan menerima itu? Nikmat maupun azab tersebut? Tidak ada kalau sekiranya roh itu mati. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, bahwasanya roh itu bersifat dia laten atau dia baqa, dia kekal. Nah, ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Janganlah engkau mengira bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki. Mereka menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka dan mereka menyambut gembira kepada orang-orang yang akan menyusul di belakang mereka. Artinya di sini bahwasanya roh orang yang meninggal, ya, terlebih di jalan Allah Ta'ala itu, mereka hidup, senantiasa hidup, bahkan menerima rezeki. Artinya mereka makan juga, makan, minum, dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu, hadza ma'al qat'i bi anna arwahahum qad faraqat ajsaduhum wa qad dzaqatil maut. Jadi bahwasanya kematian yang dirasakan itu, ya, roh selepas dia keluar dari jasad, ya, di sanalah kemudian dzaqatil maut, kematian itu dirasakan. Jadi kematian itu hanya yang kategori kematian hanya ketika roh lepas dari badan dan jasad. Selebihnya roh itu akan mengalami kehidupan baru dan terus-menerus secara berkesinambungan. Demikian kajian kita pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.